Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa taqullaha bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, iyyakum jamaah musholah as-sabiq yang semoga senantiasa dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini kita dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Pada pekan yang lalu yaitu hadis ke-18, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata illaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan iringilah, ikutilah dengan kebaikan. Sungguh taat amal soleh akan menghapuskan dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan dalam bergaul dengan manusia dengan pergaulan, dengan akhlak yang hasan, akhlak yang baik. Baik, kita sudah bacakan pada pertemuan yang lalu takwa yang disebutkan oleh para ulama, yang kesimpulan arti dari takwa adalah menjalankan segala perintah-perintah. Dosa-dosa besar butuh kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita sedang membahas tentang wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya, bagian yang ketiga. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti di bagian ketiga atau poin ketiga yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah bergaul dengan manusia, bercengkrama, bermuamalah dengan manusia dengan pergaulan atau akhlak yang baik. Jemaah sekalian, Bapak-bapak yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu sudah saya bacakan definisi dari akhlak yang saya nukil dari kitab Makarimul Akhlak, akhlak-akhlak yang mulia dari penulis Syekh Muhammad bin Shalih, Allah merahmati beliau. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan definisi dari akhlak. Ada yang masih ingat? Silakan disebutkan apa itu akhlak.
sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi atau hal yang tidak tampak, yaitu watak, ya, watak seseorang disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin, wa huwa syaklun kama yaqulu ahlul ilmi wa huwa suratul insan al-batinah, ya, suratul insan al-batinah, yaitu wujud manusia atau bentuk manusia al-batinah yang tidak tampak. Itulah yang disebut perangai, dan juga bahasa Inggrisnya itulah yang disebut dengan akhlak. Dan sudah kita bacakan juga dari penjelasan beliau pada pertemuan yang lalu bahwasanya akhlak seseorang atau seseorang ada kalanya diciptakan dengan akhlak yang baik, yaitu sudah Allah anugerahkan kepada orang tersebut akhlak yang baik, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak atau perangai sifat yang baik. Ya, di antara seseorang yang memang dia diciptakan demikian, penyayang, pemaaf, dan juga ada akhlak-akhlak yang baik itu kita diciptakan dengannya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita misal, yaitu akhlak yang mulia seperti sabar, seperti pemaaf, seperti murah senyum, ya. Tidak Allah ciptakan kita demikian. Namun di antara akhlak Islam kita hendaknya demikian, sabar, senyum dan yang lainnya. Makanya demikian kita untuk berusaha, perlu bagi kita untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, dengan cara mengusahakannya. Karena yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini, dia diciptakan memang memiliki perangai atau watak yang baik yang sesuai dengan syariat Islam. Ada kalanya seseorang tidak memiliki akhlak tersebut, maka hendaknya dia berusaha untuk menjadi atau memiliki akhlak yang mulia itu, ya, untuk menjadi atau memiliki dengan akhlak yang mulia tersebut. Kemudian sudah kita sebutkan ayyuma masing-masing, satu sama lain memiliki keutamaan masing-masing. Baik, kita lanjutkan di sini masih berbicara tentang seputar akhlak. Kita sedang membahas tentang sabda beliau, wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Syekh Utsaimin atau katsirun minan nas yafhamu illa anna husnal khuluqi khasun bi muamalatil khalqi duna muamalat, walakinna hadzal fahma qasirun fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliq fa huwa mawdu'u husnul khuluq. Idzan membahas tentang akhlak, yang membahas tentang masalah adab. Sebagian mereka, inna katsirun minan nas, kebanyakan manusia menyangka berakhlak baik itu hanya kepada manusia saja. Ya, ketika membahas masalah akhlak, kebanyakan tergambar bagi mereka berakhlak itu pada siapa? Sesama manusia. Sesama manusia saja. Ini kemarin jatuh. Tidak. Hanya sesama manusia, berakhlak baik hanya sesama manusia saja, beliau mengatakan di sini. Tanpa mereka memperhatikan berakhlak kepada sang pencipta. Ya, sebagian orang ketika mengenal masalah akhlak terbesit di dalam benaknya hanya berbuat baik kepada manusia saja. Menggele, maksiat, zina, cuek mereka. Yang penting baik-baik sama orang. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Yang penting membantu orang lain. Mau dia nggak sholat, mau dia mencuri, masa bodoh. Justru yang lebih utama adalah berakhlak kepada siapa? Sang pencipta. Bukan berarti sama orang lain jelek, tidak. Bukan berarti baik sama Allah kita berakhlak, tapi kepada orang lain jelek, tidak. Tapi masing-masing memiliki sendiri. Ya, sebagian orang begitu, akhlak ya sudah sesama manusia saja.
berbuat baik, membantu. Walakin hadzal fahm, pemahaman akhlak kepada manusia tanpa memikirkan berakhlak kepada Sang Pencipta qasir, kurang, tidak sempurna. Makanya sering kita dengar hablum minallah wa hablum minan nas. Apa artinya? Seman. Apa artinya? Harus hablum minallah yang baik. Ada vertikal, ada horizontal gitu. Pemahaman demikian kurang, hanya berakhlak kepada manusia. Fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliq. Beliau menasihatkan kepada kita, sesungguhnya berakhlak mulia itu sebagaimana berakhlak mulia kepada makhluk, ya sebagaimana berakhlak mulia kepada makhluk, yakunu aidan, dan berakhlak mulia juga di dalam bersama Sang Pencipta. Jadi berakhlak mulia kepada manusia pun berakhlak mulia bersama siapa? Sang Pencipta. Fa maudu'u husnul khuluq idzan. Pembahasan husnul khuluq, pembahasan berakhlak mulia itu pertama bermuamalatul khaliq jalla wa ala, berinteraksi, yaitu ya wa hadhil mas'alatu yanbaghi an yuntabaha laha, ya wa hadhil mas'alatu yanbaghi an yuntabaha laha, dan permasalahan berakhlak mulia kepada Allah dan kepada manusia harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berakhlak baik sama manusia tapi berakhlak buruk kepada siapa? Sang Pencipta. Tapi dua-duanya, berakhlak baik kepada Allah dan kepada siapa? Manusia sama. Di awal Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah dimanapun kalian berada. Itulah akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata taqwa. Dan iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan ketaatan. Itu bermuamalah untuk siapa? Pada Allah, pada kita, atau pada orang lain. Habis melakukan dosa, iringi dengan kebaikan, dengan perbuatan taat. Itu berhubungan dengan siapa? Manusia. Manusianya orang lain atau diri sendiri? Berbuat dosa lalu tobat, ganti dengan ketaatan. Itu berhubungan dengan siapa? Diri sendiri, kepada kita sendiri. Ketika terjadi kesalahan pada diri kita, tobat dan iringi dengan perbuatan taat. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, baru berakhlaklah kepada manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang hasan. Ada yang namanya hasan di sini, yang baik. Saya akan singkat di sini sedikit penjelasan dari Sulaiman. Berakhlak kepada Allah itu bagaimana? Bagaimana? Apa bentuk berakhlak kepada Allah? Tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik, ya, tauhid dan lain-lain. Kita sebutkan di sini bentuk berakhlak kepada Allah. Pertama, talqiyu akhbarillahi ta'ala bitasbih. Ini bentuk berakhlak kepada Sang Pencipta Allah. Menerima dan membenarkan segala informasi yang datang dari Allah. Akhbar, kabar-kabar. Ya, menerima dan membenarkan segala informasi atau khabar-khabar yang datang dari Allah. Nggak boleh didustakan. Khabar yang datang dari Allah nggak boleh kita dustakan. Yang baik kepada siapa? Allah. Jangan didustakan dan terima. Yang dimasukkan informasi dari Allah, bersahabat dari Allah, dari mana itu? Dari Al-Quran, dari hadis. Dua-duanya wahyu dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Jadi bentuk berakhlak kepada Allah yang pertama disebutkan di sini menerima
dan membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar dari Allah pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditolak, tidak boleh didustakan, harus diterima dan dibenarkan. Itu berakhlak, bentuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Jangan didustakan, apalagi tidak dipercaya dengan alasan-alasan yang lebih yang sangat tidak. Yang kedua, talaqi wa ahkamihi bitanfid wa tatbiq. Termasuk berakhlak Allah adalah menerima perintah-perintah dan larangannya. Menerima perintah-perintah dan larangannya. Itu dia. Yang kedua, untuk berakhlak kepada Allah, menerima perintah-perintah yang dikerjakan, kemudian juga menerima larang-larang, dan menerima larangannya adalah ditinggalkan, tidak dikerjakan. Nah, begitu. Itu yang kedua, bentuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, talaqi wa aqdarihi bis-sabri war ridho. Bentuk berakhlak kepada Allah adalah menerima takdirnya. Menerima takdirnya, ketentuannya, keputusannya, bis-sabr war ridho, dengan penuh kesabaran dan ridho. Bentuk berakhlak kepada Allah menerima segala takdir yang Allah takdirkan di alam semesta ini, khususnya kepada diri kita, pada keluarga, saudara, dan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Kita terima itu takdir. Takdir yang lagi viral apa sekarang? Terima. Ya, terima bisor dengan sabar dan juga ridho. Itu takdir yang sudah Allah tentukan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, atau langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan 52 tahun sebelum Allah ciptakan bumi dan langit, atau langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Mana lebih dulu berarti? Langit. Itu diterima segala takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi, kita terima dengan sabar dan juga ridho. Itu poros dalam berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, menerima dan membenarkan segala membenarkan segala kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menerima hukum-hukum, baik perintah atau larangan. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, itu diterima. Itu berakhlak kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang ketiga, bentuk berakhlak kepada Allah, porosnya adalah menerima takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tentukan untuk alam semesta ini, khususnya kepada kita secara pribadi. Diterima dengan cara sabar dan juga ridho. Itulah seorang hamba berakhlak dengan Subhanahu wa taala, ya, kepada Rabb-Nya Subhanahu. Bentuk-bentuk atau poros dalam husnul khuluq kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apapun kejelasannya panjang. Kemudian berakhlak kepada manusia. Sekarang bagaimana sih, atau usulnya berakhlak kepada manusia itu apa? Husnul khuluq fi muamalatil khalqi. Kemudian saya menjelaskan di sini, husnul khuluq, akhlak yang baik di dalam bermuamalah, berinteraksi dengan makhluk. Khuluq ma'al makhluk fa'arrafahu ba'duhum wa minhum al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala bi'annahu kaful adha wa badlun nada wa talaqatul wajh. Akhlak yang baik terhadap manusia disebutkan oleh Al-Hasan al-Basri, ya, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin.
Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan husnul khuluq, yakni berakhlak baik kepada manusia meliputi 3 hal. Pertama, kaful adza, menahan gangguan kita kepada orang lain. Menahan gangguan dari diri kita kepada orang lain. Bahasa gampangnya, ringkasnya, jangan mengganggu orang lain. Wa badlun nada. Badlun nada bahasa gampangnya menolong orang yang membutuhkan, menolong. Wa talaqatul wajhi. Yang ketiga, berakhlak baik kepada manusia adalah dengan muka yang berseri orang lain. Itu 3 poros berakhlak kepada manusia. Yang pertama, maksudnya jangan mengganggu orang lain. Ya, ayaqul insan adahu an ghairihi. Maksudnya tidak mengganggu orang lain. Dijelaskan oleh Syekh di sini adalah, kita bahas ini ya, karena ini masalah berakhlak baik kepada manusia. Saya bacakan syarahnya di sini sedikit. Ayaqul insan adahu an ghairihi. Hendaknya seseorang menahan gangguan. Ya, hendaknya yang dimaksud dengan jangan ganggu orang, seseorang hendaknya menahan gangguannya terhadap orang lain. Sawa'un kana hadzal yata'allaq bil mal. Baik gangguan itu berupa harta. Jangan ganggu harta orang lain, maksudnya jangan dicolong, jangan dirusak. Itu barang orang lain, ya kan? Jadi menahan gangguan dari diri kita, baik yang berkaitan dengan harta orang, jangan dicuri, jangan diambil, jangan dirusakin. Au yata'allaq bin nafsi, atau jangan ganggu orang lain berkaitan dengan jiwa. Berkaitan dengan jiwa, maksudnya jangan ditumpahin darah dan dibunuh, kecuali dengan hak, ya, kisos dan seterusnya. Jangan dibunuh. Au yata'allaq bil ilm, atau jangan ganggu orang lain berkaitan dengan kehormatannya, harga dirinya, jadi ganggu. Ya, jangan diganggu harga diri atau martabat orang lain. Faman lam yakuffa adahu 'anil khalqi falaysa bi husbi hasanil khuluqi bal wa sayyul khuluq. Siapa yang enggak bisa menahan dirinya dari mengganggu orang lain, maka dia tidak termasuk dalam bagian orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Siapa yang enggak bisa menahan dirinya dari ambil harta orang lain, hancurin martabat orang lain, apalagi tadi di sini menumpahkan jiwa orang lain, maka dia tidak termasuk orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik. Bal huwa sayyul khuluqi, itu adalah akhlak yang buruk. Ya. Itu tadi. Kemudian yang kedua, apa tadi? Berakhlak kepada manusia, menolong orang lain. Maksudnya annada wal karam wal jud, yani antabdula al karam wal jud. Wal karam laysa kama yadhunnu ba'd nas an huwa an tabdal al mal. Bal karam yakunu fi bad nafsi wa badil ja wa badil mal. Yang kedua, yakni menolong orang lain adalah maksudnya bersungguh-sungguh di dalam memberikan bersungguh-sungguh di dalam membantu orang lain. Dan menolong orang lain ini tidak sebagaimana persangkaan manusia hanya dari segi finansial saja. Bukan. Jadi menolong orang lain, membantu orang lain tidak seperti laisa kama yadhunnu ba'dun nas. Bukan seperti yang disangka oleh manusia. Syekh mengatakan membantu orang lain itu tidak sebagaimana keadaan manusia, yaitu antabdula al-mal, hanya dihitung ketika finansial. Bukan itu saja menolong orang lain itu. Banyak berarti ranahnya.
menolong orang lain? Ada yang bisa berikan contoh? Agama, menolongnya secara agama, dididik, dikasih tahu, dinasehati. Selain itu, ada dengan apa lagi? Dengan ilmunya. Ya, dengan ilmu baik ilmu agama juga ilmu dunia, ngajarin orang baca, menulis, itu nolong orang. Biar dia nggak bodoh, tidak dibodohi oleh orang lain. Diajarkan bagaimana cara berusaha, ilmu, nanam mujair, kasih tahu caranya. Itu ilmu menolong orang lain. Bahkan dari situ dia menjadi rapi hidupnya. Apalagi jadi membantu orang lain, menolong orang lain tidak sebagaimana persangkaan orang hanya dihitung dari finansial saja, tidak. Bahkan lebih luas lagi beliau mengatakan di sini. Tadi Syekh Utsaimin beliau mengatakan bantu menolong orang lain bukan hanya terkait dengan harta semata. Ya, beliau mengatakan di sini, "Balkalam yakunu fi badril nafsi wa menolong orang lain itu mencakup jiwanya kita tolong. Ya, tolong jaga. Wa fi badril jah, kehormatannya kita jaga, kita bantu kehormatannya. Wa fi badril mal, dan juga termasuk membantu secara finansial, gitu, secara materi. Jadi menolong orang lain tidak hanya harta saja, enggak, jiwanya kita bisa bantu dia, jaga jiwanya. Kita larang dia dari merokok, kita larang dia dari minum, narkoba, minum atau makan narkoba, minum narkoba, dan itu jiwanya dijaga, tolong kehormatannya, kita tolong dia agar dia terjaga kehormatannya, bisa kita bantu. Ketika oleh orang lain dan dia bukan orang yang demikian, kita bantu dari belakang. Tidak, dia tidak demikian. Saudara saya tidak seperti itu, saya tahu betul. Yang saya tampak bagi saya tidak demikian. Itu membantu kehormatannya di hadapan siapa? Orang lain. Ya itu. Faidah syafsun yaqdi hawaji an-nas wa yusa'iduhu wa yatawajjahu fi syu'unihi ila ma la yastati'una al-wusul ilaihi wa yanshur ilmuhu bainan nas wa badlu ma'luhu bainan nas. Sudah disebutkan tadi contoh-contohnya oleh kita semua, ilmu, agama, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Tolaqatul wajhi. Bermuka masa. Bermuka apa? Berseri-seri. Biayakunal insanu toliqul wajhi wa dinu. Maksudnya berseri-seri sini adalah hendaknya seseorang ketika bertemu saudaranya bermuka manis, yakni muka yang manis, berseri-seri. Itu secara asal, sumringah ketika menghadapi seorang muslim. Nanti ada pengecualian kapan ketika dia berbuat kemaksiatan. Maka ada dalam syariat Islam namanya boikot hajar. Diboikot agar apa? Agar orang tersebut berubah. Anda ini salah, sikap Anda ini salah, maka diboikot. Dalam masalah dunia terbatas 3 hari. Kita boikot saudara kita agak salah, berpaling. Kemudian bermuka masa, ada saudara kita ini sadar dia itu salah. Itu dalam masalah duniawiya. 3 hari kita boikot. Selebihnya itu nggak boleh sudah. Pesalah dia nih. Ngancurin jendela kita. Kita mau boikot dia, nggak boleh lebih dari berapa hari? 3 hari. Agar dia berpikir, ya, agar dia berpikir bahwasanya perbuatan itu salah dan kita tidak menyukai perbuatan tersebut. Tapi nggak boleh lebih dari berapa hari? 3 hari. Makanya muslimin ayat jur'afahu fa layali. Tidak halal bagi setiap seorang muslim untuk menghajar, boikot saudaranya lebih dari 3 hari, 3 hari 3 malam. Ini dalam masalah dunia. Yang hukum asalnya kita bertemu seorang muslim bagaimana? Secara asalnya
Berseri-seri. Berseri-seri, tapi ketika ada hajat diperlukan dalam rangka menghajar, memboikot orang tersebut dalam masalah dunia, tidak boleh lebih dari berapa hari? 3 hari. Dalam masalah agama tidak terbatas. Sampai terlihat dia bisa berubah. Masalah agama, lihat kisah perang Tabuk. Ketika Madinah sedang ajib-ajibnya musim panas, lama kurma tidak panen. Orang-orang bangsa Romawi terdengar akan menyerang kaum muslimin di Madinah, mau diserang langsung di kandangnya di Madinah, mau dihabisin oleh orang-orang Romawi. Dan Madinah paceklik, sedang pahit-pahitnya ketika kering, kurma sudah banyak tidak panen, keadaan sedang sulit. Disebutkan oleh Nabi SAW, Jaisul Asr, yaitu pasukan paceklik yang akan berangkat. Ada 3 orang sahabatnya yang ikut dalam perang Tabuk ini. Di apa nama Nabi SAW bersama para sahabat? Diboikot, didiemin, diantepin. Ada 3 orang. Saya lupa nama saya, Ka'ab bin Malik, ada 3 orang. Diboikot seakan-akan, kata Ka'ab, saya kenakan dunia ini sempit bagi saya ketika itu. Jadi para sahabat Nabi SAW mendiamkan dia. Saya rasa dunia itu sempit buat saya, pusing dia. Karena diboikot oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai turun ayat yang menerima taubat 3 orang ini. Baru Nabi SAW berbuka sumringah lagi dan diterima oleh siapa? Oleh para sahabat. Itu diboikot, dihajar. Padahal hukum asalnya bertemu kepada seorang muslim sumringah. Tapi ketika ada keperluan, ada pengecualian, dia memiliki penyimpangan, kemaksiatan, boleh kita untuk memboikotnya. Dalam masalah dunia tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau dalam masalah agama, dilihat kita memboikot orang ini. Kalau dia berubah, dengan boikot kita terusir, maka dia dihentikan dengan cara yang lain. Secara asalnya adalah berbuka sumringah. Ada namanya hajar atau boikot untuk menjeratkan pelaku kesalahan tersebut. Dia tahu kita tidak suka dengan perbuatan orang tersebut. Itu yang dinamakan dengan hajar atau boikot. Tahu kan boikot? Itu tadi kalau qatul wajhi disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini. Beliau mengatakan maksudnya adalah hendaknya seseorang berbuka sumringah, ya, atau berbuka berseri-seri, ya. Wadidu dzalika usul wajh. Kau anggap, jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun juga, secuil pun juga, jangan kau anggap remeh. Walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu di sini sesama muslim, tidak terlarang kita bersama mereka bertemu, mengucap negor kepada mereka, diperbolehkan, tidak harus kita cemberut tidak apa-apa. Akhoka di sini, walau antal ko akhoka, jangan kau remehkan perbuatan kebaikan sedikit pun juga, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu biwajhi tolak, dengan wajah yang hadis riwayat Imam Muslim. Itu bentuk akhlak yang baik kepada sesama manusia, adalah berbuka manis. Fatolaqatul wajhi tadkhulu as-surur ala man qabalaka. Beliau mengatakan sini, bermuka apa sih namanya? Senyum gitulah ya, senyum. Berseri-seri senyum. Tudkhulu as-surur, akan memberikan, memasukkan kebahagiaan bagi orang yang sedang kita ajak interaksi. Yang kita bertemu dengan kalau senyum, assalamualaikum, gitu. Akan as-surur, kebahagiaan bagi dia. Ketika kita bertemu orang yang kita nggak salah nggak berbuka masa, yang satu sumringah gitu ketemu kita, mana lebih enak? Sumringah. Yang sumringah, bagaimana Pak? Ya, assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Baik. Gitu.
Gimana Pak, sehat? Itu lebih enak daripada orang yang merut. Kenapa ini? Tahu-tahu dia ketemu saya cemberut. Nah, lebih enak ya, tudkhulu as-surur, akan memasukkan kebahagiaan kepada orang yang kita ajak berbicara, yang bertemu dengannya. Itu enak. Kita diklakson sama orang saja, itu sudah bentuk penghormatan dia kepada kita. Tahu kan klakson? Dia beri salam seperti saja kita sudah merasa apa? Senang. Ini tetangga negor kita. Kita akan tegur lagi, nggak mungkin kita timpuk dia, kita tegur lagi. Senang. Nah, ada yang demikian disebar di kalangan kaum muslimin. Wa alama wa tujabu al-mu'abah wa tujabu insyira as-sadar minka wa mimman yuqabilka wa jarik tajid. Syekh mengatakan di sini, ikan akan bagi orang yang bertemu denganmu, yang berpapasan dengan engkau, dan juga akan melapangkan dada orang tersebut, ya. Dada orang tersebut jarik tajid. Coba deh kalau nggak percaya. Wajarik tajid. Bahasa gampangnya, coba deh kalau tidak percaya. Jarik, coba. Tajid kau akan dapati ketika bermuka sumringah. Lagi tidak pun aku sampai nanas yang fiuminka, akan tetapi kalau kau bermuka masam, orang akan lari dari kamu. Kalau kau bermuka masam, kalau orang lain, maka orang akan lari, nggak betah. Jangan jadi orang itu kalau kita nggak ada dia senang, kalau ada kita orang susah. Jangan jadi orang begitu. Ketidakadaannya dirindukan oleh orang lain. Jangan jadi orang yang demikian. Maksudnya kalau dia nggak ada, ketiadaannya disukai oleh orang lain. Kehadirannya dibenci oleh siapa? Orang lain. Jangan jadi orang demikian. Aduh enak, nggak ada dia. Tenang hidup kita. Aduh ada dia. Jangan jadi orang yang. Jadi kalau kita bisa jadi orang di mana kita berada bermanfaat bagi orang lain. Ketidakadaan kita itu dirindukan oleh orang lain. Sudah lama tidak bertemu pula, sudah lama tidak bercengkrama dengan pula. Orangnya enak, supel, sumringah, dan lain-lain. Ya jangan kalau kita nggak ada, orang malah senang. Aduh enak. Mudah-mudahan dia setiap hari nggak masuk sekolah karena aman kita. Penghapus tetap ada, pulpen tetap ada. Tapi kalau sudah ada dia ini, aduh, hilang semuanya. Pinjam nggak kembali. Nah, jangan jadi orang yang demikian. Dia mengatakan kalau engkau bermuka masa, maka orang akan lari dari kamu. Ya, kalau engkau bermuka masa, maka orang akan lari dari lanjutannya. Walayan syuruh karena bil julus ilaika, dan orang nggak suka duduk-duduk sama kamu kalau kita mukanya masam, cemberut, judes, tahu nggak mukanya apa? Judes. Orang nggak suka duduk-duduk bersama engkau. Wala kita harus maka, bahkan bisa jadi orang nggak suka ngomong sama kita. Kalau kita bermuka masam, orang akan lari, nggak suka duduk bareng kita, dan juga tidak suka berbicara dengan kita. Ya, wa usobul bil marad al khatir wa huwa ma yusamma bi dhabti fa ila insyal sadr wa talaqatul wajhi min anja'il aqaqir al mani'ah min hada adda. Bahkan beliau mengatakan kalau kita bermuka masam, ya, akan memberikan kepada kita penyakit yang sangat berbahaya, ya, yang disebut dengan ketidaktenangan, yang disebut dengan ketidaktenangan, karena itu selalu bermuka masa. Biasanya orang kalau cemberut umumnya kenapa? Banyak masalahnya. Mukanya rumit terus, mukanya stres terus. Nah itu biasanya orang yang demikian tertimpa penyakit, ya, jantungan dan lain-lain, ya, galau lah bahasa kita, enggak tenang. Ya, wa talaqatul
wajhi min ajal al-aqair al-mani'ah min hadada. Dan murah senyum itu obat dari ketidaktenangan hati, ya, dari ketidaktenangan hati itu adalah murah senyum. Ya, di situ di antara akhlak-akhlak berbuat baik kepada manusia mencakup berapa hal. Yang pertama, menahan gangguan pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah membantu, menolong orang lain dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah bermuka manis atau berseri-seri. Itu bentuk akhlak yang baik ketika bermuamalah, berinteraksi kepada manusia, itu porosnya. Adapun berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ada tiga. Pertama, menerima, membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah menerima hukum-hukumnya, perintah dan larangan. Perintah dikerjakan, sekuat tenaga, larangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, menerima takdir Allah yang menetapkan kepada kita dan alam semesta dengan sabar dan juga ridho. Itu bentuk akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika membahas masalah akhlak adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan. Kalau kita berakhlak tidak baik sama Allah, itu sanksinya dosa. Kalau berakhlak tidak baik kepada manusia, apa termasuk berdosa juga? Berdosa juga akhlak yang tidak baik kepada manusia, karena kan diperintahkan untuk berakhlak baik kepada sesama manusia. Namun urusannya kepada Allah itu lebih mudah sebenarnya daripada berurusan kepada sesama manusia. Berbuat salah kepada Allah itu lebih mudah urusannya. Ya, ini bisa saja Allah maafkan. Allah inginkan, Allah bisa maafkan. Allah ingin azab, Allah akan azab. Bergantung kepada siapa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ada caranya bertaubat, dan taubat kepada Allah pasti akan Allah ampuni. Ya, selama memenuhi persyaratan taubat. Kalau urusan kepada manusia nggak dimaafkan, sampai hari kiamat nggak dimaafkan. Hari kiamat tidak akan dimaafkan kecuali nanti dia mengikhlaskan itu. Makanya urusannya sebenarnya lebih rumit ketika berurusan kepada sesama manusia, baik masalah harta, kehormatan, jiwa, darah, dan seterusnya. Itu lebih sulit kepada siapa? Manusia. Kalau manusia itu harus minta keikhlasan dari orang tersebut, lebih sulit. Kalau tidak dimaafkan, ya sudah, urusannya nanti di akhirat. Dosa kita, dosa orang yang kita zolimi, kita yang pikul. Kalau kita sudah nggak punya kebaikan, kita pikul dosa dia gitu. Kalau kita masih punya kebaikan, dibayar dengan kebaikan itu. Karena di hari kiamat sudah tidak lagi dinar, dirham, dolar, rupiah, nggak ada lagi. Nggak ada bayar-bayar pakai begituan. Butuhnya di sana adalah amal soleh, taat. Nggak bisa kita saya ganti deh dengan duit, nggak mau. Yang mereka butuhkan di hari tersebut adalah amalan yang soleh yang akan memberatkan timbangan mizannya nanti. Pahala dan dosa. Pahala itu dia. Rugi berbuat kepada manusia ini lebih rumit. Makanya di antara syarat taubat, ada satu yang beda ketika berbuat. Ya, syarat taubat pertama, ini Imam Nawawi sebutkan di Riyadhus Shalihin. Apa syarat taubat? 5. Satu apa? Ikhlas dalam bertaubat karena Allah, bukan karena penyakit, bukan karena ingin kawin dan lain-lain. Yang kedua, menyesali. Perbuatannya disesali. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, berhenti di saat itu. Jangan dilanjut perbuatan dosa, berhenti. Tahu dosa itu sekali sudah berhenti dulu, itu taubat, berhenti. Jangan dilakukan 5 menit terusin. Jangan berhenti. Ya, misalkan minum minuman keras, sudah tahu kan dosa dia minum, dia tahu keras berhenti sudah. Jangan bilang lanjutin. Kemudian masuknya kelima apa? Kalau berkaitan dengan orang lain, minta
kerinduannya, keikhlasannya dari orang tersebut. Itu yang kelima. Kalau yang empat tadi itu kepada siapa? Berbuat dosa kepada Allah. Ikhlas kita tobatnya, bukan tobat sambal, ikhlas. Bukan tobat sambal, taruh itu lagi, ikhlas. Kemudian menyesal, disesali perbuatan, bukan diceritain, bukan diceritain ke orang-orang. Nyesal kita, sudah Allah tutupi dosanya, kita umbar, tutup sudah. Kita menyesali perbuatan tersebut. Kemudian bertekad, berazam tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kalau terjadi jatuh lagi, taubat lagi. Sudah bertekad tidak akan jatuh lagi kepada dosa, taubat lagi terus. Makanya taubat adalah kewajiban setiap muslim sampai dia meninggal dunia. Dia sudah bertekad akan kena. Akhirnya digoda lagi oleh setan, jatuh lagi, perbarui taubat lagi, kena lagi, perbarui terus. Itu berjihad kita dalam bertobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berhenti. Padahal berhenti ketika berdosa, berhenti selesai. Baru satu syarat kalau berkaitan dengan siapa? Manusia minta keikhlasannya, minta maaf dengan orang lain. Sendalnya kita ambil, pulang sholat tarawih kita ambil sendalnya. Bertobat kepada Allah, yang sudah nyolong sendal orang, menyesal, tidak akan mengulangi, dan seterusnya. Satu lagi, sendalnya kasih pulang, minta maaf Pak. Bapak itu sampai terjatuh-jatuh, nyemplung-nyemplung di got cari sendalnya saya yang ambil. Sendal Bapak saya yang ambil ketika itu. Saya minta maaf Pak. Sekarang sendalnya ini saya pulangi. Enggak, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagi siapa? Bagi sudah itu tidak dimaafkan, nanti dibawa itu kemana? Ke akhirat. Ya Allah Pak, saya ganti lebih deh. Bapak mau rumah, saya kasih. Mau mobil, saya kasih. Tapi pakai an. Rumah-rumahan, mobil-mobilan. Sudah mau apa saya ganti itu. Dengan rumah saya kasih. Lebih mau merek apa saya beliin. Harus. Kalau nggak dimaafin ya sudah. Meninggal dunia itu orang yang kita jawab. Bagaimana tuh? Cari wali ahli waris, cari. Keluarganya kita sampai, Bu, sendal Bapak dulu saya ambil. Saya sekarang sudah bertobat kepada Allah dan mohon maaf kepada ibu dan keluarga kalau sudah meninggal, tolonglah diikhlasin. Ya, dan minta sendalnya dipulang sendal Bapak. Oh ya sudah. Gitu. Urusan kepada manusia yang lebih berat, lebih sulit. Kalau urusan kepada Allah bisa saja Allah ampuni, dan perbuatan-perbuatan ketaatan bisa saja Allah hapuskan perbuatan dosa yang kita lakukan kepada siapa? Kepada Allah bisa. Kalau seorang manusia harus minta keridoannya. Makanya menembus dosa ghibah. Ya kan, pernah dengar nggak? Khilaf ulama dalam bagaimana cara bertobat dari perbuatan ghibah. Ada yang minta keikhlasannya kepada orang tersebut, dibantah oleh ulama. Lalu gimana kalau terjadi keributan, orang itu menjadi marah sama Anda karena Anda sudah menggibahinya? Ya ada yang mengatakan bersedekah, ya bersedekah. Ada yang mengatakan harus klarifikasi dulu, kita gibah di hadapan majelis kita menerangkan dulu saya menggibahi fulan dan fulan, padahal fulan tidak demikian dan demikian. Itu harus minta maaf dia. Ya, intinya tobat dari gibah bagaimana? Bertobat dengan syarat yang 4 tadi. Ya, 1, dilihat kalau ada masalah kita ngadapkan ke orang itu yang afdol. Tapi kalau kita lihat dengan mendatangi dia makin marah, makin benci, makin ribet urusannya, maka cukupkanlah bertobat betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menceritakan kebaikan-kebaikan orang yang kita gibah itu, karena urusan saking rumitnya mereka menentukan taubat gibah dari ini karena sudah dijatuhkan martabatnya orang. Itu kan gibah, orang yang apa sih gibah itu?
hal yang orang lain gak suka, saudara kita tidak suka, walaupun itu betul. Antadkur akhoka bima lam yakroh. Nabi Muhammad SAW mengatakan, atau sebagaimana yang beliau riwayatkan, menyebut tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai, sebut di hadapan orang lain. Ya Allah, pertanyaan yang lain. Ya, Pak, silakan. Bagaimana cara kita mensikapi orang yang memberikan salam kepada kita tetapi mukanya berbuka masa? Kadang-kadang dia tidak lihat tapi dia sebutkan salam. Nah, kita jadi serba salah. Dijawab atau enggak? Pasti dijawab karena itu salah. Tapi bagaimana cara kita bisa ikhlas menerima salamnya itu kalau bukannya dia buka atau dia berbuka masa? Bagaimana cara kita? Iya, sudah dijawab oleh Pak Alfa. Wajib kita untuk menjawab salam orang tersebut ketika dia Assalamualaikum. Maka kita jawab Waalaikumsalam. Urusan dia berbuka masamnya kepada kita. Kita tetap menjawab salam dia. Dan kita berusaha untuk masa bodoh terserah kalau rumah. Yang penting kalau juga gua jawab aja salam. Waalaikumsalam. Terserah dia mau bermuka masam kepada kitanya, itu urusan dia saja kepada Allah. Kita berusaha memaafkanlah orang tersebut dengan menjawab salam Waalaikumsalam. Karena wajib bagi kita untuk menjawab salam, menyebarkan salam. Kemudian itu adalah anjuran saja menyebarkan salam. Adapun nanti menjawab salam itu wajib, wajib kita untuk menjawab salam yang diberikan penghormatan kepada kita. Adapun dia buka masamnya, urusan dia kepada Allah. Urusan saya jawab salam kamu, masa bodoh. Ya, oleh karena itu Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah li Hayati As-Sa'idah. Ada Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di punya kitab Al-Wasail Al-Mufidah, yaitu jalan-jalan di dalam menggapai kehidupan berbahagia, kehidupan yang bahagia, yang sukses. Ada cara-caranya. Di antara bentuk yang beliau sebutkan di situ adalah kita kalau berbuat baik sama orang lain, jangan karena orang lain itu, tapi hakikatnya kita sedang bermuamalah kepada siapa? Allah. Jadi maknanya kalau kita berbuat baik kepada orang, itu memang kewajiban saya buat baik sama dia. Mau dia berterima kasih, nggak balas jasa, itu objek saya untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Karena pada hakikatnya saya berbuat baik kepada dia, perintah dari siapa? Allah. Jadi melapangkan dada kita. Apa? Kalau kita karena orang itu ya sudah sesuai jadi solid. Karena manusia tahu kan, saya sering bilang manusia tahu kan? Manusia. Ada yang nggak tahu balas budi, ada yang sudah kita berbuat baik, sebaiknya dia air susu dibalas dengan bir brand. Apa kan ada itu kan air susu dibalas dengan, itu kan manusia. Makanya Syekh Sa'di menasihatkan kepada kita untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kalau kita sedang bermuamalah sama orang lain, berbuat baik sama orang lain, ketahuilah hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan siapa? Allah. Yani kalau dia nggak balas budi, masa bodoh. Dia berbuat buruk sama kita, masa bodoh. Itu akan melapangkan dada kita. Tapi praktek demikian tidak semudah membalikan tangan. Kita juga siapa? Manusia. Kita juga manusia. Oleh karena itu ini obatnya. Kalau kau berbuat baik kepada sedang menjalankan perintah Allah, ulama Indonesia itu obatnya sudah begitu. Tapi saya bilang tidak semudah membalikan telapak manusia. Kita juga sebagai manusia ada rasa sedih, kecewa, ada rasa marah. Untuk melampaukan menghilangkan itu, Syekh Sa'di kasih nasihat pada kita,
engkau ini sedang bermuara sama Allah, sudah itu intinya saja. Selesai, belum membuka masalah. Yang penting saya menjawab salam. Menjawab salam adalah perintah Allah kepada saya ketika saya diberikan penghormatan berupa salam. Sudah plong. Tapi prakteknya tidak semudah membalikan telapak tangan. Itulah pentingnya belajar dan seterusnya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Satu lagi, Ustaz. Iya, Pak. Satu lagi. Bagaimana caranya bertaubat orang yang banyak merugikan orang lain? Iya. Perbuatannya dia itu. Iya, Pak. Itu merugikan, Banyak orang. menimbulkan Nggak ada efek itu. domino. Menimbulkan efek domino. Efek domino itu 1, 2, 3 berefek. Iya, berantai lagi. Nah, contohnya orang yang bakar hutan. Orang yang Bakar hutan. bakar hutan. Kan hutannya dibakar, tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Ular, kelinci, Iya, apa? terus Asap. asap terus, longsor, banjir. Nah, itu kan efek domino itu. Iya. Bagaimana caranya dia bertobat? Ya, kalau dia menyadari efeknya sampai domino demikian, ketika dia bertobat, dia umumkan di hadapan manusia. Dulu saya bakar ini, saya mohon maaf kepada Indonesia, Ustaz. masyarakat. Iya, itu bentuk dia. Kalau ketemu efeknya seperti tadi, menghancurkan orang banyak. Dia berdosa, berbuat kezaliman kepada siapa? Orang banyak, bukan 1-2 komplek ini. Seluruh Indonesia misalnya. Maka dia minta maaf kepada Allah Jalla wa'ala dan menerangkan kesalahannya kepada manusia. Nanti mereka akan mencela dan memaki. Itu konsekuensi dari perbuatan buruk Anda dahulu. Bahkan barangkali bisa dipenjara, ya kan? Barangkali bisa dipenjara orang tersebut. Itu bentuk tobatnya. Dulu saya telah bakar hutan dan saya telah bertobat dan menyadari dulu efek asapnya. Barangkali ada bayi-bayi yang mati, sungai-sungai jadi demikian. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa membukakan hatinya pada saya lagi memohon maaf. Ya demikian barangkali caranya kurang lebih. Ya kalau dia meyakini itu, tapi kan banyak orang berdosa nggak sadar, cuek baru segitu. Si fulan lebih parah dari saya, santai, cuek, naik baby bed, saya baru segini. Kalau dia menyadari tobat, ya silakan. Barangkali seperti itu Pak, bagi dia buka, memohon maaf segar kepada seluruh pihak yang pernah saya rugikan, baik hewannya, pernapasannya, dan sesuatunya. Ya Allah, itu laki-laki betul-betul orang-orang yang berani, gentleman, luar biasa. Ya Allah, tanya yang lain. Ustaz, Ya, boleh tidak kita memboikot saudara kita perihal masalah agama tanpa menjelaskan kalau dia itu salah, Ustaz? Jadi udah karena dia misalkan bikin suatu kesalahan, misalkan bikin suatu bid'ah gitu, Ustaz. Tapi dia nggak tahu kalau dia bikin bid'ah, kalau yang dia lakukan itu sesuatu yang salah. Ya. Kemudian kita boikot dia tanpa menjelaskan kesalahan dia itu, Ustaz. iya. Dalam boikot ada tanasu, ada nasihat. Orang yang awam, muslimin, nggak tahu itu berbuat kesalahan, dijelaskan. Ketika dia sudah tahu masih begitu, boikot baru. Kan awam kita cerita. Kalau ceritanya nih orang sudah tahu, dia sudah ngaji, sudah belajar, tahu ini perbuatan, nggak ada contohnya dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melakukan hal demikian, boikot silakan. Tapi kalau yang orang awam, kita memboikot dia nggak ada masalahnya, untuk apa? Karena tujuan dari boikot ingin saudara kita ini sadar, taubat, Anda salah, Anda keliru di sini. Ceritanya orang nggak tahu kita boikot masalahnya apa. Dia nggak tahu ini perbuatan salah. Kita boikot dia, apa masalah buat dia? Bahkan dia makin menjauh dari kebenaran dan tidak akan tahu kebenaran karena kita sudah nggak mau gaul sama dia. Ini awam, maka awam kasih tahu, Pak, itu demikian. Ini hujahnya, ini dalilnya, seperti ini Nabi yang mulia, para sahabat dan lain seperti ini. Oh jadi saya keliru, ya kurang tepat Bapak. Kemudian masih berkeras ini, boleh. Kalau kita lihat ada masalah, kalau ini boikot. Ada tanasu, ini memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh pada. Kalau sudah mengerti, sudah tahu ini salah, ini tidak betul, dikerjain. Penjelasan ini orang sudah tahu dia, sudah tahu itu salah, tidak betul, maksudnya begitu kita boikot sebagai pelajaran bagi orang nanti dikembalikan kepada masing-masing kapan mau kita lepas boikot tersebut. Ya kalau dia makin ngaco, makin ngawur, mau kita lepas, silakan dilepas. Ya.
a'lam. Ya, banyak sekali pembahasan masalah hajar ini disebutkan oleh para ulama kita. Mereka memandang lihat ada maslahat atau tidak, atau mudorotnya malah lebih besar daripada maslahatnya, maka dihentikan. Karena hukum asal tegur, sapa, salam, kayak pom bensin. 3S. Senyum, sapa, salam, bayar. Ya Allah, pertanyaan yang lain. Cukup sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala. Semoga menjaga beliau ya. Kita belum selesai dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.